Saya mulai terjun ke dunia lingkungan itu di 2018. Awalnya saya relawan YPBB, tapi bergerak dari Karang Taruna. DLH, Dinas Lingkungan Kota Bandung itu sendiri sebetulnya dinas yang bertanggung jawab terkait masalah lingkungan yang ada di Kota Bandung. Tapi tidak 100% bertanggung jawab karena masalah lingkungan ini yang berperan itu bukan hanya ke pemerintahan, tapi untuk menjaga lingkungan kita agar tetap baik, agar tetap selaras dengan alam itu sangat perlu adanya peran dari masyarakat sekitar. Kenalkan, nama saya Irman Ismail. Saya itu pendamping kawasan bebas sampah Dinas Lingkungan Hidup Kota Bandung. Kondisi pengelolaan sampah di Kelurahan Neglasari itu sendiri sebetulnya sudah cukup baik dibandingkan di wilayah-wilayah lain ya di Kota Bandung. Dibandingkan kelurahan-kelurahan lain, Kelurahan Neglasari ini udah sangat baik karena terkoordinir semuanya gitu. Jadi desentralisasi mulai dari pemilahan dan pengolahannya. Karena sampah kan dihasilkan bukan dari orang lain ya, tapi dari diri sendiri. Kalau secara pengelolaannya tidak baik dan tidak benar, ya mungkin dampaknya akan ke orang lain gitu. Yang terjadi selama ini kita hanya memindahkan masalah saja. Dari masalah yang kita timbulkan, kita kasihkan ke mang sampah, lalu dari mang sampah masalah tersebut dipindahkan ke TPS, dari TPS dipindahkan lagi masalahnya ke TPA dan muaranya itu ada di TPA gitu. Dan menurut saya kasihan untuk warga yang ada di area sekitar TPA ini sangat tercemar gitu kan. Saat pengambilan sampah, kalau sebagian warga pasti ada yang ngeluh, sebagian ya enggak. Contohnya dulu kan sebelum ada pemilahan, warga ngebuang sampahnya di satu tempat. Contoh satu tempat, sampah organik, plastik, kertas-kertas disatuin aja. Sekarang sudah ada, sejak ada pemilahan sampah, ya otomatis warga harus nuruti, harus mau tidak mau harus lah. Jadi intinya warga sebagian ada yang ngeluh, sebagian ada yang santai lah, kebanyakan gitulah. Namanya juga manusiawi. Sampah plastik seperti ini, bangsa kertas-kertas, kardus, botol, kaleng, ya saya diolah lagi, contohnya dipilah lagi, kaleng-kaleng, kertas-kertas, botol plastik, saya tampung dulu, kalau udah lumayan banyak saya dijual, lumayan lah buat nambah-nambah penghasilan. Tantangan di lapangan ya untuk membuat sistem itu pertama kesadaran dari pengurus dulu, dari stakeholder di wilayah ya. Karena kita tidak bisa membuat satu sistem KBS kalau emang tidak ada komitmen dari stakeholder wilayahnya seperti RW, RT. Kalau komitmen mereka tidak ada, kita agak susah nih, karena mereka kan pemangku kebijakan ya di paling bawah gitu kan. Karena menurut saya warga tuh hanya mengikuti. Kalau misalkan dari pengurusnya sudah komit, sudah mau, nanti edukasi ke warganya lebih mudah. Yang sampah memakan sisa makanan dapur, sisa
sisa makanan kita itu diolah untuk pakan maggot kayak gini. Kalau yang kayak gininya dikomposkan karena maggot nggak bisa mengisap, jadi yang dimakan yang sisa apa yang lunak-lunak. Kalau yang kayak gini ini nggak bisa. Nah, yang jadi masalah ini kegagalan paham dari Mang Sampah, menganggap dengan kehadiran kita dari Dinas Lingkungan Hidup, dari komitmen RT RW, menganggap bahwa kegiatan KBS ini akan mengganggu dan menambah beban kerja mereka. Padahal tidak. Kegagalan paham mereka melihat kita gitu kan, menganggap bahwa adanya kita itu untuk menambah beban kerja, mengganggu jam kerja mereka gitu kan. Jadi malah kucing-kucingan waktu mau kita monitoring itu kadang mereka sudah mulai duluan karena tidak mau dimonitori gitu kan. Atau mereka tiba-tiba merubah jadwal itu karena malas untuk diikutin oleh kita gitu kan. Pemilahan dari sumber, lalu pengangkutan terpilah juga, serta ada pengelolaan. Jadi ada pengelolaan sampah di sumber juga di kewilayahannya gitu. Karena untuk pengolahan ini banyak metodenya, ada secara home composting ataupun komunal gitu. Jadi banyak metodenya gitu. Jadi kawasan bebas sampah itu adalah kawasan yang mempunyai sistem pengelolaan sampah secara berkelanjutan. Kedepannya saya harap dari sampah ini ada nilai ekonomis lah untuk membantu kewilayahan agar ada nilai tambahan. Kita harus lebih aware ya terhadap sampah yang kita hasilkan. Jadi saya harap kita semua bertanggung jawab terkait sampah yang kita hasilkan. Karena kewajiban kita sebagai warga Kota Bandung itu adalah memilah sampah. Jadi jangan sampai dari masalah yang kita hasilkan itu menjadi keburukan untuk diri kita, apalagi untuk orang lain. Makanya mulai dari sekarang biasakan memilah sampah sesuai jenisnya, karena tagline Kota Bandung itu sendiri tidak dipilah, tidak diangkut. Jadi biasakan untuk memilah sampah dari rumah.